kepada Abah Misbah Husudur, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah, seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamidon Air di pagi yang berbahagia, pagi yang cerah, pagi yang insya Allah penuh barokah, pagi yang insya Allah akan mendapatkan hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengadakan satu rangkaian acara dalam simponi Siraman Menata Posisi Hati Nurani yang pada pagi hari ini sebagaimana biasa kita melanjutkan mengulang karena yang namanya pelajaran itu adalah harus diulang, maka yang namanya darsah. Pagi hari ini kita kembali mengulang, dikenalkan dengan fikih tradisi atau fikih yang sudah terbiasa dilakukan oleh para salafus saleh. Timot yang sibuk. Saya ini juga menghindar dari kesibukan karena kalau di rumah anak pasti gegeran persiapan sekolah, maka saya uzlah atau di masjid ini. Ya, kita mengulang fikih tradisi, artinya adalah satu kebiasaan atau sesuatu yang terbiasa dilakukan oleh para salafus saleh pendahulu kita, khususnya di kalangan An-Nahdiyin atau kalangan An-Nahdiyah, yaitu tentang selama itu sampai kurun-kurun waktu tertentu orang-orang atau masyarakat itu sami'na wa ata'na surat teko-teko les sing penting apa jere kiyaine apa jere ustadze. Tapi untuk kali ini, kalau saat-saat ini sudah berbeda. Nah, banyak karena tambah pinter dan banyak orang-orang yang akhirnya merasa pinter dan orang-orang yang merasa benar, yang efeknya merasa benar yang selain salah. Dan itu adalah orang-orang yang memang perlu kita benahi, kita ingatkan. Nah, salah satu untuk kita mengingatkan adalah yaitu kita menguatkan akidah, menguatkan prinsip kita, yang prinsip ini sudah dimulai oleh para pendahulu kita.
sudah pernah saya ulang-ulang. Prinsip itu sesuatu yang sebetulnya benar, tapi kelihatan salah manakala orang itu punya pandangan yang berbeda. Satu benda bisa bermakna dua, tergantung dari sisi apa mereka itu melihat. Seperti jalan yang menanjak atau yang menurun. Itu kan satu. Kalau dari mana kita melihat, itulah akan berbeda pandangan. Kalau kita melihatnya dari bawah, maka itu namanya tanjakan. Tapi kalau kita melihatnya dari atas, maka itu turunan. Adakah salah dengan itu? Tidak. Hanya kadang orang itu berpikir, merasa ya benar, dan memang itu benar mungkin. Tapi salah bagi orang lain yang menilai dari sebelah sisi. Gegeran gara-gara tanjakan karo turunan. Sing nang ngisor ngomong, iki tanjakan. Sing nang dhuwur ngomong, wuduh iki turunan. Tanjakan, turunan, kapan selesainya? Padahal itu adalah satu hal, satu barang. Nah, sama dengan ini. Maka prinsip itu pernah digambarkan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Orang yang memegang prinsip itu adalah orang yang dia itu benar, tapi tanpa menyalahkan orang lain, karena orang lain punya kebenaran tersendiri. Maka hidup ini adalah bukan untuk saling merasa benar atau menyalahkan orang. Itulah yang penting. Karena apa? Mereka melihat dari sisi yang lain. Makanya hidup ini wamal hayatud dunya illah, apa itu? Ya lahun wa laibun. Ini adalah satu permainan. Lahun itu yolahan, laibun itu adalah permainan. Di mana dalam satu permainan ya posisi kita beda-beda. Makanya kita disuruh untuk fastabiqul khairat. Sering atau pernah saya sampaikan dalam Al-Quran juga begitu. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyablakum fima atakum fastabiqul khairat. Walau sya'ah mengkolamun ngerasa'ake sopo Allahu Gusti Allah. Walau sya'allahu laja'alakum yakti temen dadake sopo ingsun Gusti Allah kum ing sira kabeh. Laja'alakum mengko yakti dadake sopo ingsun ing sira kabeh umatan ing dadi umat wahidatan kang siji. Kalau saya mau, kata Allah, saya jadikan kamu itu menjadi umat satu. Udah nggak ada apa-apa, sudah di malaikat kabeh, bener kabeh. Tapi apakah dengan seperti itu? Yo, akhirnya apa? Akhirnya tidak ada seni dan tidak ada ya sesuatu yang lebih. Ya karena tidak ada bandingannya. Maka jika ketemu bandingan, kalau kita itu ada yang berpandangan berbeda. Nah, di sini sama. Nah, makanya terusan ayat tadi itu adalah apa? Walakin liyabluwakum, walakin lan tetapi liyabluwakum, supaya nguji sapa ingsun ing sira kabeh. Ayyukum ndi sira kabeh. Apa? Walakin liyabluwakum fima atakum. Ya. Walakin lan tetapi liyabluwakum nguji sapa ingsun fima ing dalam perkara atakum kan. Ya, aku kan kakek sopo ingsun ingsir, artinya ilmu. Kalau sudah begitu, makanya satu yang menjadi biar kita itu punya nilai, maka fastabikun, maka podo apa lomba, fastabikun, maka lomba usiro kabeh al khairata ing kebagusan. Ayo kita berlomba dalam kebaikan. Kamu merasa benar, kita
Kapan perlombaan selesai? Ya saat kita itu selesai hidup kita. Hidup ini adalah perlombaan. Kita masih urip pertentangan malah menang dewi. Kapan rampung? Dan perlombaan ini itu bukan kita saling menjadi wasit, tapi sudah ada wasit yang ditunjuk oleh Allah, yaitu Raqib dan Atid dan para malaikat yang memang menjadi wasitnya. Jangan kita di dalam perlombaan ini gegeran di lapangan, rebutan benar. Apalagi sampai menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi sampai nyerimpungi orang lain atau merugikan orang lain. Pemain yang semacam ini tentunya bukan pemain yang baik. Bahkan pemain yang semacam ini perlu kadang-kadang kalau melakukan satu hal yang melanggar, maka dikasih kartu dari kuning peringatan sampai kartu merah. Gegeran nanganu. Nah, fungsi gegeran itu permainan pasti tidak akan pernah sukses. Itu. Nah, tadi saya sampaikan untuk kita mengulang di dalam Imam Ghazali mengatakan bahwa digambarkan pada saat itu ada orang yang membeli keledai, membeli himar. Nah, himar itu dibelinya karena himar itu adalah kuda tapi lebih tinggi daripada kambing, tapi lebih kecil daripada kuda tanggung. Nah, hanya bisa memuat beban satu orang. Nah, maka disinilah terjadi satu permasalahan yang sebetulnya tidak perlu dimasalahkan. Nah, akhirnya ini gambaran orang yang tidak memegang prinsip malah akhirnya menjadi tolol dan konyol. Bagaimana tidak? Pada saat beli himar itu naiklah si ayahnya, karena yang membeli dua orang, anaknya sama ayah. Maka naiklah ayah ke punggung himar. Anaknya nuntun. Dari pandangan sisi orang yang melihat, karena orang itu terlalu peduli dengan orang lain, akhirnya tidak punya prinsip. Bagaimana itu? Bapaknya naik keledai, anaknya nuntun. Orang itu akan memandang dengan pandangan beda. Dasar, di bapaknya dasar nggak pengertian, nggak kasihan sama anak. Masa bapaknya naik, anaknya itu jalan kaki, kan nggak adil. Ya dari kacamata orang yang melihat, ya akhirnya terpengaruhlah si bapak sama anak. Yo, aku salah. Ya sama tamu, numpak, aku tak nuntut. Sekali itu anaknya yang naik. Kejadiannya sama, lewat orang lain. Maka orang itu menganggap, memandang itu adalah hal yang tidak benar. Dasar anak nggak tahu diri, anak kurang ajar. Mau bapak suruh turun, ya anaknya suruh naik kayak gitu. Ini kan namanya sarung. Apakah itu benar? Benar mungkin pandangan mereka, dan itu memang benar kalau dilihat dari keadaan itu. Akhirnya terpengaruhlah si anak dan bapak. Iyo, saya di atas malah salah pak. Tuh tadi orang nyalain. Ya udah kamu turun. Nah terus gimana? Gini aja, biar kita adil. Naik dua-duanya, oke? Ya udah balik pak. Ya sampai ngarep aku taburi. Nah karena itu kuda kecil maka mentek atau ya hampir tidak kuat ya. Akhirnya ada orang melihat lagi. Dasar ini bapak sama anaknya goblok semua. Nggak punya perasaan, nggak punya peri kehewanan. Mosok hewan sekecil itu dinaikin dua orang. Gimana itu? Benar nggak? Benar. Akhirnya dia merasa salah. Iya salah pak. Ya, kita salah pak. Turun. Ya. Nah segini aja. Guys, tuntun bareng ayo. Tuntun bareng. Akhirnya dituntun bareng. Akhirnya turun bareng itu apa? Ya kelihatan orang lain lagi. Orang lain ngomong dasar goblok. Mosok kendaraan dibiarin kayak gitu malah belum laku kabeh.
perilakunya salah. Terpengaruhlah si dua orang yang nggak punya prinsip ini. Akhirnya apa? Ya sudah, daripada ini salah, itu salah. Sini aja Pak, ayo himarnya yang kita gotong, yuk kita gendong. Bareng-bareng, himarnya digendong kabeh. Jadi dipikul bareng. Kira-kira tambah gendeng nggak? Tambah gendeng, malah tambah gak karu-karuan. Akhirnya orang yang lain tertawa, dasar mau tak daerah. Nah mosok ngono kok digendong. Coba, nggak ada yang benar kalau orang nggak megang prinsip. Ada hal kalau sudah saya maunya kayak gini, urusan apa dengan kamu? Bapak sikil loro aku melakukan beres. Karena dia itu terpengaruh yang merasa salah, akhirnya prinsipnya hilang dan justru itu menjadi konyol. Itulah kita. Kalau kita seperti semacam itu, maka kita akan jadi orang konyol kalau kita tidak punya prinsip. Sudah, ayo ikuti. Sekarang tinggal siapa yang kita ikuti. Oke, untuk pagi hari ini ya kita meneruskan tentang masalah permasalahan bid'ah yang selalu gempar. Tapi ini sudah agak lumayan mereda karena mereka itu oyotnya bedul. Apa itu kalangan Wahabi? Ya Wahabi yang lebih dekat dengan Wahabi ya sebetulnya ya ada itu kalangan yang selalu bid'ah orang. Sekarang Wahabi makanya sebagai biang kerok kerusakan ya perjuangan atau Islam justru. Makanya di Arab Saudi ini hari ini itu ya dipupuslah untuk di sana ya tidak dipakai lagi pemahaman semacam ini. Soalnya pemahaman yang meresahkan masyarakat. Oke, nah sekarang masalah bid'ah. Nah, belakangan begitu gencarnya tudingan bid'ah pada seorang atau kelompok tertentu. Yang satu menyatakan bahwa kelompok yang tidak sepaham dengannya melakukan bid'ah sehingga mereka sesat ya dan berhak masuk neraka. Sementara yang lain juga menuding kelompok itu mengembangkan bid'ah. Saling tuding seperti inilah yang kemudian menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Ini yang kerapnya adalah ini. Karena dia tidak punya prinsip. Apa sebetulnya bid'ah? Dan apakah apakah benar atau apakah memang benar bid'ah itu adalah terlalu atau selalu menjadi konotasinya adalah negatif atau salah. Nah, ini dan yang harus dihilangkan di muka bumi. Bagaimana ini? Jawabannya adalah ya kali lagi ini adalah menurut ya ulama terlebih dahulu. Ya menurut Imam ya Abu Muhammad Izzuddin bin Abdissalam. Ya bid'ah adalah al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillahi alaihi salam. Ini dasar daripada bid'ah itu adalah ini. Yang namanya bid'ah itu adalah sesuatu fi'lu ma, melakukan sesuatu lam yu'had. Ya kang ora-ora contoh fi asri Rasulillah dalam asarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada saat Rasulullah itu kelihatannya memang benar. Ya benar itu yang namanya berarti kalau nggak dicontohkan Rasulullah berarti itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Aduh. Nah, ini kemarin ini ini di TikTok kemarin saya melihat. Nah ini Ustaz siapa itu? Jawas siapa itu? Yang padu airang. Nah itu ya kembali menggelontorkan masalah Quran. Quran itu harus dibaca. Quran itu harus dipahami. Ngapain Quran itu harus dicium? Itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Maka mencium Quran itu bid'ah dhalalah. Nah ini ya dari salah satu ya IAINU membalas TikTok itu. Nah goblok ya teman-teman.
Kalau memang nggak tahu sejarah, nggak usah apa kita gembar-gembor di YouTube kayak gitu. Kenapa Quran itu tidak dicium oleh Rasulullah? Pada saat itu belum ada Quran. Quran itu masih terpencil-pencar itu di dalam. Udah mau cium gimana? Nah sekarang kan sudah terkumpul. Ya pantas. Jadi bagaimana Rasulullah akan mencontohkan? Akan mencontohkan kalau memang ya Qurannya aja belum terkumpul dari jadi satu. Ini satu. Dan orang Saudi pada saat itu ya ulama-ulama ini yang dianggap sah itu ya dia itu menganggap mikrofon pengeras suara itu dolalah. Ini jadi pemahaman orang Wahabi ini pada saat itu kebetulan ada yaitu seorang ulama dari Mesir langsung mendatangi ulama yang dari Saudi ini yang apa serangan bid'ah itu. Nah apa itu? Kebetulan si ulama Wahabi ini karena sudah tua pakai kacamata, ya, pakai kacamata. Nah dengan pakai kacamata itu langsung menjadikan hujah. Apa itu? Ya Syekh, itu mikrofon kalau menurut sampean apa bid'ah ini? Bid'ah dolalah. Ya. Terus kacamata yang Anda pakai gimana itu? Ya ini enggak, karena ini adalah untuk memperbesar huruf biar saya bisa membaca. Nah, ulama dari Mesir itu mengatakan itu bid'ah juga. Tapi kan ini untuk membesarkan apa suara? Iya. Bedanya apa? Itu untuk membesarkan suara apa? Membesarkan huruf untuk dibaca. Kalau ini untuk membesarkan suara biar didengar. Ayo bedanya apa? Akhirnya apa? Ya kalahlah mereka. Kalau ini bid'ah, kacamata itu bid'ah. Ini gak usah dipakai sampai orang nganggo kacamata. Akhirnya dia gak bisa baca, gak bisa apa. Apakah begini yang mau apa Anda katakan? Anda gak bisa membaca, terus orang juga gak mau dengar. Mau apa? Nah ini lucu. Ya bedanya apa? Kacamata untuk membesarkan huruf. Tapi mikrofon untuk membesarkan suara. Bodoh manfaatnya. Ya jangan, ya inilah kadang-kadang itu. Jadi ngeselin. Jadi mereka itu di dalam apa namanya? Ya maknain satu ajaran. Opo-opo bid'ah, tapi dia sendiri tidak terasa bahwa dia sendiri melakukan bid'ah. Oh, mungkin itu saja. Nanti besok kita teruskan dengan meneruskan kajian ini. Mungkin itu, kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan Simalakama. Silakan inspirasikan masalah Anda langsung aja. Kami akan membantu Anda. Sian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, pagi hari ini dibuka sesi tanya jawab untuk kajian kita pagi hari ini, fikih tradisional ataupun permasalahan yang lain. Monggo silakan. Jangan lupa passwordnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamin. Jihat ya Allah, akbar barakallah. Semangatkan Pak kula Sutri saking keluarga anggrek merah. Saya ingin bertanya, tapi di luar tema Pak. Begini, pertanyaan saya begini. Kita kan kalau rumah tangga bebrayan kayak gitu kan pasti ada masalah kayak gitu ya Pak. Kalau yang satunya sudah di negeri orang, ya satunya di Indonesia Raya kayak gitu. Kalau sudah nggak ada komunikasi kayak gitu ya Pak. Sang suami itu sudah merasa dihargai kayak gitu kan, di chatting nggak bisa, nggak mau bales, di telepon nggak mau angkat kayak gitu kan, seolah-olah dianya sudah nggak mau sama suaminya. Tapi sang suami itu menyerahkan dirinya ke dua orang tuanya kayak gitu. Apakah itu semua pertanyaan seperti itu sebuah talak Pak? Itu pertanyaan dari
saya kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu dulu ya, Satu dulu ya, Pak. Tenang toh. Pasti masalah itu tuh kan. Tuh ini gara-gara ya punya sampean digowo, punya bojone ditinggal, ini akibatnya. Digowo kabeh piye to, Pak? Nah, ya jadi akhirnya muncullah kayak gini, tidak dihargai, tidak di ini itu dan sebagainya. Ya itu ya mungkin ya namanya laki-laki dan perempuan sama ya, hanya bedanya kata Robiah Al-Adawiyah itu kalau laki-laki itu nafsunya satu tapi pikirannya 9. Baliknya kalau perempuan itu pikirannya satu tapi nafsunya 9. Apa itu maksudnya? Ya maksudnya kalau perempuan itu nafsunya banyak, artinya banyak ini yonek ngedan yoedan ya nek kalau diartikan enggak ngedan yo banyak penawar. Nah, kalau perempuan itu banyak penawar. Itu. Makanya karena perempuan banyak menawar, maka perempuan serba bisa. Nah, laki-laki enggak serba bisa. Ya, enggak serba bisa. Makanya disitulah perempuan itu dijadikan itu adalah sebagai orang yang melayani dengan segala keadaan karena bisanya itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu tidak sebagaimana perempuan. Nah inilah yang menjadi gara-gara. Ya jadi pertanyaan tadi ya sudahlah, ini hanya untuk anu saja. Ya begini, apakah itu menjadi tolak atau tidak? Itu tergantung daripada niatnya. Itu yang masih masuk dalam kategori kinayatut tolak. Istilahnya menyerahkan kepada orang tuanya. Satu itu. Yang kedua, seandainya menjatuhkan talak pun ini tidak serta-merta itu berarti tolak. Kalau toh berarti tolak, berarti masih ada kesempatan lain. Itu kan ada 3. Kalau baru jatuhkan 1, berarti masih ada 2. Ya. Nah, kalau itu tidak diartikan tolak karena niatnya tidak, ya itu juga belum dinamakan tolak. Nah, terus bagaimana? Karena khususnya ya seluruh atau agama sekarang Islam itu adalah mengakomodasi itu apa ya? Jadi tidak serta-merta hukum itu ditentukan oleh hukum agama saja, tapi ada hukum-hukum yang mengkaitkan seperti hukum pemerintah. Adanya cerai, adanya talak dan sebagainya itu adalah disepakatinya atau adanya surat menyurat dari pemerintah atau sebagai tanda, maka tidak serta-merta itu adalah talak. Ya kalau memang sudah begitu atau mungkin tidak bisa dihubungi, tidak bisa di WA dan sebagainya, ya mungkin karena lagi ngambek. Ya jangan serta-merta Anda memutuskan ini berarti sudah ini, apalagi dengan maknanya ini berarti suami saya sudah nggak mau, suami saya sudah nalah begini. Akhirnya pakai hukum sendiri. Kalau begini berarti aku boleh dong. Lagi. Paham kan? DM saya paham kan? Nggih. Nah, Paham itu jangan sampai. Nggak bisa. Maka jenengan ya harus cari dulu
silakan tanya, silakan ini gimana. Kalau memang benar-benar menolak, benar-benar itu, ya suruh bikin surat talak ke pemerintah. Kalau tidak, ya silakan. Sekarang ada dua. Kalau laki-laki itu bikin surat talak sendiri, nah, surat sendiri yaitu menyatakan menolak ya lewat pemerintahan. Ini kalau talaknya 3. Tapi kalau talaknya masih 1 atau 2, berarti masih 1 itu tidak harus setiap menolak itu harus ada suratnya. Tapi kalau sudah talak 3, maka harus ada suratnya, dan itu ditentukan oleh hukum ya, lewat pengadilan. Nah, sekarang yang kedua adalah kalau memang ada masalah, maka silakan, dari perempuan juga berhak untuk menentukan bukan talak. Perempuan itu nggak ada hak talak, tapi adanya adalah hak gugat talak, menggugat. Tapi menggugat talak dari perempuan itu tidak sebagaimana dia adalah menalaknya seorang laki-laki. Jadi nek wong kok menengan, sing lanang menengan, tau ngomong pegat, ora tau ngomong opo, gak pernah ini. Kok sampean itu kok gugat cerai lewat pengadilan, pengacara dan sebagainya. Ternyata pengacara pengadilan menyatakan, menyatakan ditalak. Nah, apa yang terjadi? Dulu pernah saya salah paham. Jadi apa itu? Tolak itu sebetulnya itu adalah memang kekuasaan tertinggi itu di qadhi, tapi kekuasaan talak itu adalah di laki-laki. Maka walaupun seorang perempuan itu menceraikan, ya menggugat cerai dengan kalau istilah lali apa ya? Jawane apa jenengane? Apa? Gugat cerai dengan pasah apa? Pasah. Kalau di Cilacap enggak itu nama rapak. Kalau di sini rapak ya. Nah, kalau rapak itu tidaklah menjatuhkan talaknya suami. Ini pemahaman yang sekarang. Karena apa? Suami tidak bisa digugat talaknya. Tapi karena mengusulkan kepada qadhi menjatuhkan dengan berbagai timbangan, tapi jatuhlah talak, tapi itu talak gugatan, bukan talak asli. Maka sebetulnya istri ini ya karena memang keputusan dari pengadilan. Lah gimana Ibu Pak? Nah, tapi kan boleh ya berarti boleh kawin lagi dan sebagainya. Ya boleh. Itu yang setelah lewatnya qadhi, lewatnya pengadilan. Nah, tapi secara ini talak seorang suami masih belum jatuh. Nah, berarti masih suami? Bukan. Tetap bukan suami, tapi karena dipisahkan oleh aturan, maka talaknya masih utuh. Nah, terus gimana kalau nanti nyambung lagi? Ya, kalau nyambung lagi, ya berarti ya sebagaimana nyambung lagi masih belum jatuh, kecuali memang sudah menjatuhkan talak 3 itu. Nah, syarat salah satu daripada mereka, orang ini harus menikah dengan normal dengan orang lain, dan akhirnya cerai lagi, baru boleh kembali kepada suami yang baru. Nah, tapi kalau karena gugatan, walaupun itu sudah dengan orang lain, tapi itu tidak masuk dalam hukum syarat ya, hukum syarat sebagaimana syarat talak 3. Jadi kalau belum menikah si istrinya itu sudah talak, tapi enggak menikah dengan orang lain, ya belum menikah dengan orang lain, lalu balik lagi boleh. Ya boleh, itu boleh kepada suaminya. Tapi kalau memang sudah menikah, ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, tetap boleh. Tapi kalau talak 3, nah ini kan sangat hati-hati seorang laki-laki, jangan sampai menjatuhkan talak 3. Karena
salah satu syarat untuk bisa kembali kalau dia talak 3, maka istrinya itu dinikah sama orang. Nah, ini gawat nih, ini hati-hati. Jadi begitu ya. Silakan klarifikasi dulu di rumah, apakah dia nolak atau belum? Apakah kalau nolak ya suruh nolak, kalau tidak umpama sampai butuh ya silahkan Anda yang menggugat, ya biar rampung. Tapi kalau bisa, apa yang sering kita lihat, apa kita dengar, lakukan. Reklek, cemplung kalian. Timbang golek anggur Kenapa? Sudah punya anak sama yang namanya seperti roti atau mungkin wafer abang ini beda Pak. Wafer itu abang hijau kuning ya tetap wafer ya wafer. Nah ini jadi ini pernah dilakukan oleh Abu Nawas gitu, gara-gara Abu Nawas istrinya dilirik orang. Mau akhirnya Abu Nawas ngundang wong-wong sing mata keranjang suruh datang ke situ. Akhirnya dikasih makanan yang berbeda, ini abang, ini hijau, ini tapi rasanya bodoh. Nah, orang pada penasaran, ini abang, kayaknya lagi. Oh ternyata asin biasa. Yang kuning, kayaknya ini amer. Dia asin juga, bodoh. Nah akhirnya Abu Nawas ngomong, itulah saudara-saudaraku. Jadi namanya perempuan itu podo, kayak singira podo, rasanya ini lagunya Abu Nawas, jemput itu pernyataan. Ya kira-kira begitulah. Ya silakan. Ya yuk, masih ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwani. Jihad ya Allahu Akbar. Barokallah. Dengan siapa di mana? Ibu Ana dari kelompok belajar setiap malam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, kula badhe bertanya. Napa enten rencang kula nggih? Intine masalah ijab ciri yang berlanjutan sampai bertahun-tahun niku pripun hukume, sah napa pripun? Terima kasih atas jawabannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya satu dulu ya Pak. Nomor dua. Ya satu dulu. Ya yang lain nanti kalau ada waktu. Oke. Dan nikah siri. Nikah siri itu sebetulnya bukan berarti nikah rahasia, tidak. Nikah siri ya nikah beneran. Tapi yang pasti siri di sini adalah belum tercatat di pemerintah, itu namanya siri. Kalau syarat sahnya nikah sama, harus ada pengantin, harus ada wali, harus ada saksi, 2 saksi, ya itu bagi perempuan. Kalau laki-laki yang penting saksinya. Nah itu. Nah terus apa? Yang dimaksud siri ini umum itu adalah karena tidak tercatat di pemerintah. Apakah itu sah? Ya sah secara agama. Tapi tidak diakui secara pemerintah karena tidak tercatat. Apa itu efeknya? Ya walaupun secara agama sah, tapi kalau secara pemerintahan ditolak, maka segala aturan pemerintah itu nanti akan tertolak. Seperti bikin aku anak, status orang tua, status ayah dan sebagainya. Itu nanti akan repot, termasuk nanti repotnya itu adalah di status waris. Karena tidak ada pembelaan dari pemerintah. Dan itu merugikan daripada ya si orang istri atau anak. Karena tidak ada hak. Ya, tidak ada hak secara pemerintah itu mendapatkan
ya kewenangan untuk mendapatkan perlindungan karena tidak tercatat. Ini, tapi kalau secara agama sah. Nah terus gimana sampai kalau dia punya anak nikah siri kok sampai punya anak dan sebagainya? Ya secara agama sah, tapi secara pemerintahan itu tetap tidak sah. Nanti berefeknya itu apa? Itu di kewalian anak jika dicatatkan lagi. Akhirnya terus terus walaupun dia sah menikah dengan suaminya, punya anak, anaknya perempuan, ya secara siri lagi, ya berarti suaminya yang menjadi wali, tapi tetap tidak bisa tercatatkan. Repot kan? Repot. Nah maka dari itu nikah siri itu hanya sifatnya adalah yaitu translasi atau jenjang menuju pencatatan. Makanya mau tidak mau harus dicatatkan. Nah kecuali ini sekarang hanya nikah siri itu digunakan untuk mereka-mereka yang sudah tidak produktif lagi karena tidak punya anak. Biasanya ini dilakukan pun oleh mungkin para janda-janda pegawai negeri. Halo. Iya, Bang. Karena apa? Aturan pemerintah jika seorang janda pegawai negeri dia menikah maka dia tidak berhak untuk mendapatkan pensiun dan tunjangannya. Makanya banyak dari mereka itu ya bodoh nikah siri. Tapi kalau kejebolan punya anak, ya itu repotnya itu nanti ya sama, ya kedenda, akhirnya begitu. Ya itu kedenda dan bahkan ya ada pasalnya itu. Jadi begitu ya. Ya jadi, nah ya mungkin ya bagi mereka yang itu karena untuk belain ya nikah bisa nikah siri itu ya untungannya kayak gitu. Tidak diakui di pemerintah berarti tetap mendapatkan tunjangan bagi mereka yang punya bayaran. Itu. Nah beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kalau menikah lagi, kalau dia itu pegawai negeri ya tetap dia dapat gaji. Ya dapat gaji. Tapi kalau perempuan tidak dapat gaji dari ya dari pemerintah, kecuali dia pegawai negeri sendiri. Jadi kalau dia pegawai negeri, suaminya meninggal, nah dia nikah lagi, ya enggak apa-apa, ya jadi pegawai negeri dia. Jadi begitu ya. Yo, monggo silakan untuk ini. Nah kalau bisa sih ya tetaplah harus pakai tercatat karena itu urusannya adalah urusan pemerintahan bagaimanapun. Oke, mungkin itu. Masih ada waktu? Masih Kak, masih ada waktu. Monggo silakan yang mau bertanya. Maaf, buka mutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf. Iwamit jihad ya. Ya Abah, saya mau bertanya. Saya dari kelompok belajar Sedap Malam. Itu Abah. Bu Suparmi ya. Ya Abah. Iya saya tahu karena muncul di sini. Yuk silakan. Ya Abah. Ini Abah mungkin menyimpang dari tema ya Abah. Itu masalah korban Abah. Di desa saya itu mau mengadakan ini kayak seperti arisan gitu Abah. Terus mulai bulan kemarin, mulai bulan besar itu mau diadakan iuran nyicil gitu untuk bisa dibelikan yang lebih, misalkan dibelikan lembu gitu Abah. Kalau kambing gitu katanya kebanyakan gitu kata warga saya itu. Terus
saya itu bilang kalau saya nggak ikut gitu, soalnya nanti apabila saya ada rezeki, saya mau apa itu mau nanti kalau ada rezeki ya gitu aja. Iya Kak. Terus mereka itu bilang katanya saya kok intinya menghargai mereka gitu Abah. Terus saya itu gimana untuk menyikapi mereka Abah? Ya. Oke, matur suwun Abah. Perlu diketahui bahwa yang namanya korban itu adalah sunnah muakkadah yang disunnahkan bagi siapa saja yang mampu dengan cara apapun. Yang penting mampu nih. Karena nggak bisa cash, nggak mampu cash, yang urunan. Nggak mampu urunan, yo iuran. Nggak mampu iuran, nyicilan. Ya, yang penting yaitu nanti bayarnya menyicil, jangan sampai bayarnya mencicil ya, karena beda. Kalau menyicil itu ya nyicil, tapi kalau mencicil ya saking kebingungan. Nah gitu. Nah terus gimana? Kalau sepengetahuan, karena tadi itu adalah sunnah yang kesunahannya itu berulang-ulang. Jadi manakala dia mampu dengan cara apapun, tetap setiap tahun disunahkan. Paham ya? Sampai sini paham ya? Ya, beda dengan akikoh. Kalau akikoh itu sama hukumnya sunnah muakkadah, tapi sunnahnya adalah pada saat mereka atau yang akikoh itu masih hidup. Kalau sudah meninggal tidak sunnah lagi. Nah kalau melakukan ya berarti sedekah biasa. Tapi kalau kurban itu kapan saja sampai kapanpun tidak ada batas selama dia mampu. Sudah meninggal pun boleh korban dan diberi korban, bukan dikorbankan ya, diberi korban. Ya, dan siapapun boleh. Ya termasuk ini kemarin atau ini setiap tahun ya saya dikasih kambing, itu yang korban yo saya statusnya dengan sedekah. Ya sedekah ke saya, buh dari ya siapa saja mungkin ya, jadi iuran dengan sedekah. Nah saya kurban, kok setiap tahun ya ora apa-apa. Nah terus kesenangan untuk Pak Misbah toh, ya kita nggak tahu yang namanya korban, apa namanya sedekah itu siapa yang apa namanya pahalanya besar dan kecil itu enggak. Ya enggak, tidak bisa kita nilai sendiri. Karena yang menilai Allah. Dulu pernah kemarin sudah saya sampaikan, ya jangan justru panjenengan yang sedekah kepada saya itu nilainya lebih besar daripada saya yang di atas namakan korban. Ya saya yang atas namakan korban itu kan karena saya dikasih. Kalau nggak dikasih, ya untuk. Nah itu makanya tidak bisa dinilai, selama itu boleh, mampu kapan saja, dari siapa saja, caranya bagaimana. Korban itu adalah setiap tahun boleh. Ya, baik untuk orang tua, baik untuk siapa saja, dan siapa silakan. Jadi begitu ya. Nah maka dari itu, ya kalau memang mampu, ini kalau memang mampu loh ya. Ya kalau emang saya, ya kebersamaan di kampung yo dihargai. Melu rapopo usunan, melu urunan ini itu kebersamaan. Nah, jadinya kok nanti kok kepengen dewe, nggak apa-apa. Kan begitu. Nanti kalau kemana Pak? Saya di sana sudah terkumpul, mama saya ikut sapi. Terus di sini saya mau beli kambing, nggak apa-apa.
Terus yang satu di ataskan siapa? Ora di atasnya sopo-sopo ya tetap apa? Itu namanya korban. Mau di atas namakan yang jenengan bernilai sedekah. Nah, terus namakan siapa? Siapa saja. Orang yang mungkin anggap apa? Ya pantas panjenengan beri. Ya termasuk saya. Mungkin panjenengan pantas mama saya diberi. Tapi untuk orang tua jenengan, untuk siapa jenengan, itu juga boleh. Setiap tahun untuk orang tua boleh, untuk anak yang sudah meninggal boleh, siapa saja boleh. Itu korban setiap tahun. Maka dari itu pertanyaan tadi, kalau bisa yo ikut biar tidak dapat bulian. Wis wong sedekah tambah akeh ya tambah seneng gitu kan, daripada misalnya gara-gara aku ora melu ngono mah terus piye Pak mah apa mana tuku sapi engko nek swarga aku numpak sapi lah aku bagian mburi dhewe piye lah kan malah rebutan bukan numpak sapi dhewe nah itu mau apa mana sing anu lanang wah aku begitu ya. Jadi korban semakin banyak semakin bagus. Di sana yang datang di sana itu adalah bukan luhumuha wa dima'uha, bukan wujud daripada korbannya, tapi di sana itu yang akan diterima adalah taqwahum. Semakin banyak mereka itu berkorban, maka nilainya nanti semakin besar dan di sana akan diwujudkan dengan kendaraan ala swarga lebih wakeh lebih apik. Paham ya? Jadi ya jangan membayangkan apa nanti naiknya kambing. Saya sudah pernah korban, ya kan sudah punya kendaraan. Lupa wedhus, apa kuat? Lah malah dihitung-hitung ngono. Apa malah sapi kan aku wis tahu korban sapi. Lha wong piro? 7. Nah aku esuk numpak sapi, dan sampean bagian mburi dhewe tiba piye? Nah kan begitu kan ini bayangan yang rasio kita ya. Gitu ya. Nggih. Matur sembah nuwun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur cukup ya. Saya mau berkah doanya saja Pak. Iya, amin. Jihad yo dengan berkarya maju terus pantang demi perjuangan Allah. Demi perjuangan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita pantas untuk selalu mengucapkan alhamdulillah karena dengan ini kita bisa bersama-sama melakukan satu amal soleh dengan cara apa? Ya dengan cara kita menambah wawasan, mengulang-ulang ilmu dan menancapkan ilmu kepada hati kita, dan itu kewajiban kita saat kita hidup dari mulai kita melahir sampai kita meninggal. Inilah tempatnya, inilah apa namanya wasilahnya di sini di majelis seperti ini. Nah maka dari itu ya, kemanfaatan ini jangan hanya kita pakai sendiri, ya, tapi kita harus tebarkan. Kalau kita kepingin bertambahnya kebaikan, insya Allah. Nah maka dari itu dengan kebaikan yang kita lakukan semacam ini, terus kita tawarkan, kita ajak siapa saja untuk ikut di sini. Secara otomatis nilai mereka adalah mengikuti kita karena kita ajak. Yang apa itu? Pahalanya sangat besar. Karena apa yang mereka lakukan dalam hal kebaikan, maka yang mengajak pun akan mendapatkan apa kebaikan sama dengan yang mereka lakukan tanpa mengurangi nilai mereka. Luar biasa sekali. Ini multi level yang sejati ini ya semacam ini. Kalau multi level dianukan ke dalam bisnis, bubar, akhirnya masuk langsung mati. Tapi kalau sini enggak, mengajak dalam kebaikan, yang diajak baik, maka kita akan dapat kebaikan. Yang diajak ternyata tidak baik, kita tidak dapat dosa. Karena apa? Karena kita mengajaknya kebaikan. Tapi ternyata dia bikin dosa, ramah salah, kita tidak.
Kan kalau kita mengajaknya ke dalam keburukan, baru kita dosa. Kita mengajarkan kebaikan, maka mereka berbuat baik, kita dapat pahala. Dia berbuat tidak baik, kita tidak ikut-ikutan. Jadi begitu ya. Ini itu. Nah, majelis ini teruskan. Iwamit tidak akan kemana-mana. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi? Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? Kalau ayo, ada yang mau, ayo Rabbi. Ya Allah. Nah, nanti kalau urusan Rabi nanti urusannya ya. Jadi begitu ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berharap mudah-mudahan majelis ini akan terus, dan silakan untuk diperkuat nizamnya, diperkuat administrasinya. Silakan untuk ditugaskan dan meneruskan channel YouTube-nya. Jangan hanya sekedar channel YouTube, tapi silakan di TikTok, di WhatsApp, di apa, silakan beraction di situ. Ya, action di situ. Ya, saya lihat dan saya mungkin mengikuti dan subscribe. Tapi sayang, saya cuma cukup satu subscribe saja. Jadi ya bantu like, komen ya paling nanti saya kadang-kadang kalau ini kemarin yang saya ini dari YouTube-nya sudah tak tanam ya tak like semua, tak semuanya sudah. Nah, jadi begitu. Terus kan dari jaringan apa saja? Ada YouTube, ada Facebook, ada Line, ada apa lagi? Banyak. Emo, ada apa? Silakan dibagi-bagi. Ya, kita tayangkan di situ. Kita ajak mereka. Insya Allah apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak menyanyiakan perbuatan baik daripada apa yang kita lakukan. Oke, mungkin itu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala anhu wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadikal muttaqin min ibadikal salihin. Allahumma ij'al majlis Iwamit on air majlis mubarakah, majlis makmurah, majlis nafi'ah. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin fi baladil muslimin 'amma وخصوصا في بلد تايوان. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في عمرنا، اللهم بارك في رزقنا، اللهم بارك في حالنا يا الله يا الله يا الله يا الله. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا أرحم الراحمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekian kurang lebihnya minta maaf. Kurang apa? والله الموافق إلى أمام الطريق والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abah Misbahul Sudur yang telah menyampaikan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu kajian kita fikih tradisional dan tanya jawab serta doanya. Mudah-mudahan dengan kajian kita pagi hari ini menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita untuk terus bisa menjadikan kita menjalankan ilmu-ilmunya di dunia ini hingga akhirat nanti. Dan untuk Abah Misbahul Sudur dan ilmu yang diberikan pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk keluarga dan amal itu sendiri. Amin ya rabbal alamin.